Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan saya Pak Fian di mata pelajaran Seni Budaya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bapak harap kalian di rumah tetap aman dan sehat selalu. Hari ini kita akan memasuki materi pertama di mata pelajaran Seni Budaya, yaitu menggambar flora, fauna, dan alam benda. Tentu saja, kalian masih ingat arti kata flora, fauna, dan alam benda itu sendiri kan? Nah, di mata pelajaran ini, kalian akan diajarkan bagaimana cara menjadikan flora, fauna, dan alam benda menjadi objek di dalam gambar yang nantinya akan kalian buat. Sebelum itu, Bapak akan mengajarkan apa pengertian menggambar. Menggambar merupakan suatu kegiatan yang tidak hanya melibatkan aktivitas fisik, tetapi juga mental. Nah, perlu untuk diketahui, jadi menggambar itu sudah ada jauh sebelum manusia mengenal yang namanya tulisan. Hal ini dapat dibuktikan dari gambar-gambar yang saat ini masih bisa kita lihat di dinding-dinding gua. Seperti ini contohnya. Gambar ini merupakan lukisan kuda kobori. Gambar ini di Gua Maros, gambar ini di Gua Kontilola, gambar ini di Gua Maluku, dan gambar ini di Gua Petae. Selanjutnya adalah objek menggambar. Nah, dalam kegiatan menggambar, tidak selamanya menggunakan imajinasi, tapi terkadang kita juga membutuhkan yang namanya objek menggambar. Kekayaan flora, fauna, dan juga alam benda merupakan objek yang dapat kita gambar. Keindahan flora, fauna, dan juga alam benda merupakan sumber inspirasi dan eksplorasi dalam menggambar. Seperti ini contohnya. Selanjutnya, komposisi. Komposisi dalam menggambar dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu komposisi simetris dan komposisi asimetris. Komposisi simetris menunjukkan sisi di kanan gambar dan sisi di kiri gambar terlihat sama atau mirip. Seperti gambar kupu-kupu di sini, saat kita menarik garis lurus di tengah gambar, maka kita akan dapat melihat sisi kanan gambarnya dan sisi kirinya itu terlihat sama. Sedangkan komposisi asimetris sebaliknya. Saat kita menarik garis lurus di tengah gambar kucing ini, kita dapat melihat bahwa sisi kanan gambar dan sisi kirinya itu tidak mirip. Di mana sisi kanannya terdapat kepala kucing dan di sisi kirinya itu ekornya. Selanjutnya adalah teknik menggambar. Pada dasarnya, saat kita menggambar, perlu untuk kita mengetahui bentuk dasar dari objek yang akan kita gambar. Selanjutnya, mengetahui bagian-bagian dari objek gambar. Yang ketiga, menyusun atau menyambung bagian per bagian menjadi gambar yang utuh. Yang keempat, memberikan dimensi gelap, terang, baik itu gambar hitam, putih, ataupun yang berwarna. Yang kelima, memberi kesan untuk latar belakang. Yang terakhir adalah alat dan media. Pada saat menggambar, tentu kita membutuhkan peralatan dan media gambar itu sendiri. Yang perlu untuk kita siapkan, yang pertama adalah pensil. Pensil ini ada banyak jenis dan ukuran-ukurannya. Pensil itu sendiri biasanya diklasifikasikan dari H, F, dan B. H itu cenderung lebih tipis, F itu di tengah-tengah, dan B itu bersifat lebih tebal. Saran Bapak, pada saat proses ini,
Kalian hanya perlu menyiapkan atau menggunakan pensil 2B. Selanjutnya, pewarna. Nah, seperti yang Bapak katakan minggu lalu, kalian boleh menggunakan pensil warna ataupun krayon. Setelah itu, kalian juga perlu untuk menyiapkan pulpen. Jangan salah, di samping digunakan untuk menulis, pulpen juga bisa digunakan untuk menggambar. Biasanya, pulpen saat menggambar itu digunakan untuk menggaris line out atau garis luar pada gambar agar terlihat lebih jelas. Yang terakhir dan yang paling penting pada saat menggambar, yang perlu kita siapkan adalah kertas gambarnya. Kertas gambar ini bisa berupa buku gambar yang Bapak minta untuk kalian siapkan di pertemuan sebelumnya. Cukup sekian penjelasan tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda di video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang perlu dipertanyakan, silahkan kirim chat di WhatsApp. Dan jangan lupa untuk mengisi presensi di grup kelas masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.